Guys, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan hari-hari ini? Ya, saya mau serius nanya, tapi jawab aja di dalam hati ya. Tapi dengan jujur ya, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Apakah engkau mengenal hatinya Tuhan? Mengenal jalan-jalannya Tuhan? Tahu kehendak Tuhan? Apakah engkau dalam keseharianmu melibatkan Tuhan? Ngobrol dengan Tuhan? Bergaul dengan Tuhan? Nah guys, dalam Kejadian 5 ayat 22-24 alias 3 ayat. Ini ada yang aneh guys. Dikatakan seperti ini, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah itu ditulis 2 kali guys. Ya, dalam 3 ayat ini, berdekatan ini, ditulis 2 kali. Menurut kamu, kenapa Tuhan sengaja nulis 2 kali? Coba jawab saya, kenapa? Bukankah 1 ayat saja itu menjadi penting karena itu firman Tuhan, betul? Tetapi Tuhan sengaja menulis ini 2 kali. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Karena gini guys, karena itulah yang ditekankan Tuhan. Karena itulah yang ingin disampaikan Tuhan, yang diinginkan Tuhan untuk kita semua hari ini yang membacanya. Alias gini, Tuhan ingin kita seperti Henokh. Yang ngapain? Yang hidupnya bergaul dengan Allah. Ya, singkatnya gini guys, Tuhan mau kamu hidup bergaul dengan Allah setiap hari. Amin. Oleh sebab itu saya mendorong gini guys, kekristenan kita jangan kekristenan sekedar beragama yuk. Hanya liturgi ibadah. Tetapi kamu punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Setiap hari kamu bergaul dengan Tuhan. Contohnya simple seperti ini guys. Kamu kalau sedang nyetir ngobrol sama Tuhan. Kamu sedang mau bekerja, libatkan Tuhan. Kalau kamu sedang memilih pasangan hidup, berdoa, andalkan Tuhan. Minta Tuhan yang pilihkan, bukan kamu yang milih. Amin. Kalau kamu sedang memulai usaha, minta pimpinan Tuhan. Jangan menentukan dulu, Tuhan, aku usaha apa menurutmu? Ya, lalu setelah dapat usaha apa, kamu tanya lagi, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Nanti Tuhan akan bekerja, akan menuntun, akan ada ceritanya dengan Tuhan. Guys, gigi saya 3 yang depan ini ada ceritanya dengan Tuhan. Motor pertama yang saya miliki ada ceritanya dengan Tuhan. Ya, jodoh yang saya miliki ada ceritanya dengan Tuhan. Lalu pelayanan saya, keluarga saya, kesehatan saya, ya, ada ceritanya dengan Tuhan, guys. Saya mau kasih contoh-contoh seperti ini mendorong kamu supaya kamu punya hubungan dengan Tuhan. Setiap hari ngalami Tuhan yuk. Libatkan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Katakan amin. Dan itu yang dikehendaki Tuhan. Maka saya mau bilang gini kali. Kekristenanmu akan hidup. Amin. Kekristenanmu akan bergairah. Kekristenanmu akan seru. Kekristenanmu akan kuat. Gak gampang terpengaruh oleh agama iman yang lain. Kenapa? Kamu ngalami Tuhan kok. Kamu ditolong Tuhan kok. Kamu pernah dengar suara Tuhan kok. Supaya kamu gak gampang ikut murtad ke agama yang lain. Ya. Jadi ayo saya mendorong kamu punya hubungan dengan Tuhan, dekat, bergaul dengan Tuhan. Pesan saya terakhir, minta pertolongan Roh Kudus. Dia penolongmu untuk kamu bisa dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Guys, kita ini sama Tuhan, itu hubungannya Bapa dan anak. Bukan Allah yang besar, Allah yang jauh, bukan. Tetapi ayah dan anak. Ayah yang mengasihi anaknya dan anaknya yang sangat mengagumi, mengasihi ayahnya. Hubungannya dekat. Jadi saking dekatnya bisa ngobrol. Amin.
Mendengar suara Tuhan bagi anak-anak Tuhan, orang percaya itu biasa guys. Karena dengerin papanya sendiri yang ngomong. Bukan hal yang terlalu besar, bukan yang terlalu sulit, bukan. Itu hal yang biasa. Oleh sebab itu, kembangkan hubunganmu dengan Tuhan. Maka kamu akan peka. Oh, Tuhan barusan berbicara kepada saya di hatiku. Maka kamu akan kenal itu Tuhan atau suaramu sendiri atau suara si musuh iblis. Kembangkan bergaul dengan Tuhan. Katakan amin. Semoga renungan ini memberkati.